nabiyil ummi. Nabi itu ummi. Ummi itu dalam kata lain Rasul itu tidak bisa baca, Rasul itu tidak bisa menulis. Ya. Sekali lagi Rasul itu ummi. Rasul itu tidak bisa membaca, Rasul itu tidak bisa menulis. Loh, kalau begitu Rasul bodoh dong? Bukan bodoh, karena kalaulah Rasul bisa membaca dan bisa menulis, nanti bakal banyak asumsi dan banyak keyakinan bahkan prasangka bahwa Al-Quran dan wahyu yang Allah berikan itu adalah karangan Nabi Yuna Muhammad SAW. Itulah yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nahana 'anil mufarraqati wal 'adawati wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan inayah, dengan berkat rahmat dan maghfirahnya kita bisa bertemu kembali dan bisa melaksanakan sebagian perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita dalam pertemuan kita pada kesempatan ini menjadi satu sebab dan wasilah juga asbab turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga kita semua dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diaku dan diikut sertakan dan disertakan sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongannya di dunia hingga nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwan ahibayil kiram, sebagaimana telah kita pelajari akidah nabawiyah yang telah kita bahas, yaitu pertama sifat sidik, yang kedua sifat amanah, yang ketiga akidah nabawiyah atau sifat yang wajib di Rasul itu adalah fatonah. Sementara mustahil Rasul mempunyai sifat biladah. Fatona itu artinya pintar, cerdas. Nah, bagaimana atau apa buktinya? Dalam awal surah Al-Baqarah ketika Allah perjalanan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memberikan pemahaman kepada Adam alaihissalam tentang apa-apa yang ada di muka bumi ini, atau nama-nama yang ada di muka bumi ini. Dijelaskan dalam ayat wa'allama Adam al-asma kullaha summa radahum alal malaikah al-ayah. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama benda, asma'a kullaha, artinya kullun itu semuanya. Sekarang kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui ya, atau mungkin sebagian besar kita bisa mengetahui ada berapa nama untuk satu benda. Nama bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa, bahasa Jermannya apa, bahasa Rusianya apa, itu diketahui dan diberitahukan kepada Nabi Adam. Dijelaskan dalam tafsirnya sehingga piring dan gelas itu diberitahukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi gambarannya mungkin seperti ini. Adam, yang ini namanya piring.
Yang ini namanya gelas, yang ini namanya air. Air itu di bahasa Arabnya maun, bahasa Indonesianya air, bahasa Inggrisnya water, dan sebagainya. Itu dikasih tahu semuanya. Semua bahasa, semua nama, dan semua pengetahuan yang ada di muka bumi ini, semuanya. Itu yang ada dan yang akan ada. Jadi yang memberi tahu dan yang memberi nama pertama kali untuk semua benda yang ada di muka bumi itu Allah, dan telah diberitahu kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang ini namanya penghapus, udah dikasih tahu kepada Nabi Adam. Karena dari dulu sampai sekarang pun belum ada satu orang pun yang mengklaim bahwa nama tersebut atau nama benda tersebut itu hasil karangannya atau hasil penamaannya. Tidak ada. Karena nama-nama benda yang ada di muka bumi ini telah Allah berikan dan telah Allah beritahukan kepada Nabi Adam. Berarti memang Nabi itu pintar, selain dari pintar itu cerdas. Nah, itu salah satunya. Jadi semua benda yang Allah ciptakan di muka bumi dengan nama-nama negara, karena Nabi Adam itu diciptakan inti, dan Nabi Adam itu diciptakan dari beberapa unsur tanah atau 7 unsur tanah, sehingga ke bawahnya kan ada yang tanah merah, ada yang tanah liat, ada yang tanah coklat kehitam-hitaman, ada yang hitam. Sehingga keturunannya macam-macam, ada yang putih, ada yang tanah merah, atau ada orang turis, ada orang Asia, dan ada orang Afrika. Dan kita sebagai orang Asia Tenggara itu kulitnya beda-beda, karena disesuaikan dengan tanah yang Allah ciptakan dan disatukan sehingga menjadi saripati tanah itu, sehingga diciptakanlah Adam alaihissalam. Nah, dengan diciptakannya berbagai suku, berbagai negara, berbagai bangsa, itu sudah menjadi penentu akan bedanya bahasa, bedanya kebiasaan, dan bedanya nama. Nah, nama-nama yang ada di setiap negara dan di setiap penamaan di setiap bangsa atau ras tersebut, itu Allah telah beritahukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini bahasa, misalkan di kita aja ya, di Indonesia, ini bahasa Papuanya ini apa, bahasa Jawanya ini apa, bahasa Sundanya ini apa, itu Allah telah beritahukan kepada Nabi Adam. Apalagi ini seluruh dunia, Allah telah beritahukan kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu penamaan-penamaan semua benda. Nah, itu salah satu bahwa Nabi itu fatonah, artinya Nabi itu pintar. Nah, begitupun para rasul dan para nabi yang lain. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul menciptakan atau memberikan kepada para sahabatnya berbagai strategi, baik strategi dakwah, strategi perang, dan strategi sosial, bisnis, dan sebagainya. Rasul telah berikan contohnya, dan Rasul telah memulai dengan bahwa Rasul itu memang cerdas dan pintar. Bagaimana dakwah pertama Rasul? Nah, jadi Rasul itu pertama dakwah, misalkan kau kalau mau kerja, kerja di tempatku, kata Rasul. Kerjanya apa? Kerjanya cuma cuci tangan atau basuh muka, cuci tangan dan berkumur. Nah, sehingga orang-orang itu bertanya dan memberikan kabar kepada yang lain. Hai, usaha itu mending di Muhammad. Di Muhammad itu kerja itu mudah, didapat gaji pula. Kerjanya apa? Tinggal cuci tangan, tinggal cuci muka, tinggal cuci kaki, basuh telinga, udah dia dapat duit. Nah, sehingga berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah banyak yang mengikuti itu dan mengikuti tata caranya, nanti Rasul berikan ini manfaatnya, ini mudaratnya. Atau ini manfaatnya cuci tangan tersebut, dan karena banyak orang yang mengetahui manfaatnya sehingga dia tidak memerlukan bayaran lagi. Orang yang iman masuk Islam, yang tidak iman ya kembali kepada kekufuran. Nah, itu salah satu jalan dakwah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Ada perkataan atau ada Nabiyil Ummi. Nabi itu ummi. Ummi itu dalam kata lain, Rasul itu tidak bisa baca, Rasul itu tidak bisa menulis. Ya. Sekali lagi, Rasul itu ummi. Rasul itu tidak bisa membaca, Rasul itu tidak bisa menulis.
Loh, kalau begitu Rasul bodoh dong? Bukan bodoh, karena kalaulah Rasul bisa membaca dan bisa menulis, nanti bakal banyak asumsi dan banyak keyakinan bahkan prasangka bahwa Al-Quran dan wahyu yang Allah berikan itu adalah karangan Nabi Yuna Muhammad SAW. Itulah yang akan terjadi. Sekarang pun banyak yang mengatakan demikian. Sehingga kalau Rasul memberikan surat kepada Persia, misalkan kepada Romawi, misalkan atau kepada negara-negara di luar Arab pada waktu itu, Rasul menyuruh para sahabat ini tulis kata-katanya seperti ini. Rasul baru surat itu disampaikan. Jadi Rasul itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bukan berarti Rasul bodoh, gitu kan? Karena kalau Rasul bodoh, Rasul tidak mungkin bisa menyampaikan Islamnya dan Islam itu sampai ke telinga kita dan sampai kepada kita semua yang ada di Indonesia, dan konon jauh dari pertama kali Islam diturunkan. Nah, itu berarti salah satu kecerdasan Rasul bagaimana dakwah itu estafet dakwah itu bisa tetap berjalan dengan berbagai tekanan. Rasul memberikan atau mencari solusi dan mencari cara. Itu salah satu dakwah Rasul. Nah, meskipun pada hakikatnya ketika misalkan Rasul mau berangkat perang atau beberapa hari sebelum terjadinya peperangan, Rasul selalu bertanya kepada sahabat. Dikumpulkanlah para sahabat terdekat Rasul, para ahli perang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayo sahabat, siapa yang mau memberikan saran? Itu Rasul selalu membuka kepada para sahabat. Jadi tidak serta-merta karena Rasul itu lebih mengetahui, lebih memahami, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Rasul mencontohkan kepada kita wasyawirhum bil amri. Selalu mengedepankan musyawarah. Dan Rasul itu selalu bertanya. Rasul itu tidak diktator. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Bukan seperti itu. Jadi yang namanya pimpinan itu dipanggillah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Misalkan untuk mengatur bisnis, Rasul panggil Abdurrahman bin Auf. Untuk urusan perang, Khalid bin Walid. Terus Umar bin Khattab dipanggillah, dipintalah sarannya. Bagaimana ini untuk menghadapi musuh sekian ribu, kekuatan kita ada berapa ribu, strategi apa yang diterapkan. Itu Rasul seperti itu. Jadi bukan hanya perintah. Dan hasilnya bukan suara terbanyak. Karena kalau di kita suara terbanyak. Yang dipakai itulah sistem demokrasi namanya. Sementara yang namanya musyawarah itu suara terbaik. Meskipun sahabatnya misalkan para sahabat yang lain berkata begini-begini, tapi ada satu sahabat yang berkata harus begini, harus begini, harus begini. Salah satunya yaitu ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu ada satu sahabat, saya lupa namanya, itu menyarankan untuk menggali parit. Yang namanya perang Khandaq itu berarti perang parit, ya, di mana pada waktu itu Madinah dikelilingi oleh parit. Nah itu kata Rasul, betul, kita manfaatnya atau maslahatnya kedepannya akan seperti ini, sehingga dilaksanakanlah saran dari sahabat tersebut. Padahal Rasul itu sangat mengetahui, dan banyak dan para sahabat pun biasanya kalau ditanya apakah kalian tahu strategi apa yang harus diterapkan, kebanyakan para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang strategi apa yang harus diterapkan. Gitu kan? Meskipun di akhirnya para sahabat selalu menjawab seperti itu, tapi Rasul selalu membuka lebar para strategi yang akan diterapkan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Rasul itu selain daripada cerdas, Rasul itu bijak. Dan karena Rasul itu bijak, pasti akan melahirkan bajik. Karena kalau kebijakan sudah pasti akan melahirkan kebajikan. Gitu kan? Jadi karena Rasul itu sangat-sangat bijak dalam menentukan permasalahan dan dalam memutuskan permasalahan, maka lahirkan beberapa kebajikan. Di mana ada banyak hikmah yang tercipta ketika kebijakan Rasul yang disampaikan Rasul. Itu salah satu kecerdasan dan kepintaran Rasulullah SAW. Dan banyak sekali para contoh-contoh dari kecerdasan dan kepintaran para Rasul. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya sehingga meyakini bahwa
Yang pertama, Tuhan itu adalah matahari karena lebih besar dan bercahayanya lebih kuat. Pertama bintang yang dia lihat dan meyakini bahwa bintang itu Tuhan. Kemudian melihat bulan, meyakini bahwa bulan itu Tuhan. Yang ketiga melihat matahari, dan matahari itu diyakini sebagai Tuhan. Karena mereka semua ada lalu tiada, maka Nabi Ibrahim meyakini, oh, yang namanya Tuhan tidak mungkin didahului tidak ada, pasti Tuhan itu ada. Dan tidak mungkin diakhiri dengan tidak ada, pasti Tuhan itu akan tetap ada. Maka Nabi Ibrahim berkata, tidak ada bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan bintang. Itu Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu, banyak memang kalau dikaitkan dengan kisah-kisah para rasul, bagaimana para rasul itu mempunyai sifat fatonah, dan Rasul tidak mempunyai sifat biladah. Rasul itu cerdas, Rasul itu pintar. Banyak hal atau banyak kejadian-kejadian yang diberitakan, yang diceritakan, baik dalam Qisasul Anbiya atau dalam kitab Ar-Rahiqil Mahtum, itu banyak mengkisahkan tentang kecerdasan dan kepintaran para Rasul dan para Anbiya. Itu mungkin ikhwah yang mungkin bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang sifat fatonah ini. Jadi perlu dan wajib untuk kita meyakini kepada setiap individu muslim bahwa Rasul itu, yang pertama, Rasul itu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam peritikannya. Terus Rasul juga itu sangat amanah dalam menjaga tugasnya dan sangat amanah dalam menjalankan tugasnya. Dan Rasul itu fatonah. Rasul itu sangat pintar dan cerdas dalam menentukan dan mengatur strategi dakwah apa yang akan dikedepankan, strategi perang atau perang yang akan dikedepankan, atau strategi bisnis apa yang harus dilakukan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diaping dan selalu disertai dengan ilmunya Allah. Sebagaimana dijelaskan tadi di surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma kullaha. Dan terakhir mungkin dari kisah yang sangat kuat yang banyak kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau itu disebut dengan ilmu awalin dan ilmu akhirin. Rasul itu mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan semua dan telah membersihkan hati Nabi Muhammad SAW lalu dimasukkan dengan hikmah. Nah, perlu kita ketahui bahwa hikmah itu adalah al-ilmu nafi wa ma'rifatun billah. Nah, itu mungkin ikhwah penjelasan tentang kisah-kisah atau tentang perjalanan para anbiya, para mursalin dalam menjalankan tugasnya, dalam kecerdasan mengatur strateginya. Bisa ikhwan semua cari di beberapa sumber, di berbagai sumber, dan insya Allah hal-hal itu akan menjadi penguat dan akan menjadi referensi tersendiri untuk menambah pengetahuan bagaimana Rasul itu jujur, bagaimana Rasul itu terpercaya, dan bagaimana Rasul itu sangat pintar dan cerdas. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan maslahat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.